Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mengingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Thank you Lord Jesus. Till
besar kasih setiamu Tuhan. Kebaikanmu sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, atas penyertaanmu Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah Raja yang layak untuk disembah. Sebab Engkau adalah Raja yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama berikan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
bersyukur Bapa atas setiap perbuatan-Mu dalam setiap hidup kami. Thank you Lord Jesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sembah Dia dan katakan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Thank you Lord Jesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Kau yang mengerti, Bapa yes Lord, segala yang kami perlukan Tuhan, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ibu Bapak dipersilakan duduk, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Mari kita penuh dengan ucapan syukur, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mari di tempat ini kita bersama-sama bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah bersama-sama dengan kita untuk membawa kita untuk bersama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya sampaikan firman, izinkan saya menyambut saudara yang baru pertama kali bersama-sama dengan keluarga Masa Depan Cerah Kuta. Bolehkah saudara mengangkat tangan di tempat saudara duduk? Kami menyambut dengan sukacita. Oh haleluya, haleluya. Bersyukur untuk kesetiaan setiap kita, untuk kita bisa terus memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini, bagi saya ini hari yang istimewa, saudara. Di masa pandemi ini hari Minggu akhir di tahun 2021. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan saya mengajak setiap kita jangan lewatkan waktu ini berlalu begitu saja. Tapi mari kita alami Tuhan di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Saudara siap untuk lawatan Tuhan terjadi, baik dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita masing-masing. Hari ini saya berikan satu tema, Moving Together, Be Stronger, saudara. Sepanjang tahun 2021, tema kita Moving Together. Dan kita akan juga mengakhiri tahun ini, memasuki tahun depan, kita lanjutkan tema ini. Jadi tim pastoral memutuskan untuk tema Moving Together dilanjutkan di tahun 2022. Jadi saya mengajak setiap kita sama-sama moving together dan moving together. Dan pagi ini bersama-sama kita akan menyaksikan moving together, be stronger. Mari katakan dalam diri kita bersama-sama, moving together, be stronger. Moving together, be stronger, saudara. Saudara, ada satu bagian firman. God's gifts and God's call are under full warranty. Mari kita perhatikan kalimat berikutnya. Never cancelled. Never rescinded. Saya ajak kita bersama-sama, kalau kita hafalkan bagian ayat ini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Melalui firman ini, saya ingin sampaikan kepada setiap saudara pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara. Yes. Dan Tuhan juga memanggil saudara. Panggilan Tuhan tidak pernah cancel. Di antara kita pasti pernah punya pengalaman ketika cancel. Atau apakah penerbangan di cancel, atau kita sendiri yang cancel ketika kita janji sama seseorang. Oke, kita ketemu ya. Terus tiba-tiba mendekati jamnya, sorry, cancel. Mari terima bagian firman ini. God's gifts and God's call are under full warranty. Setiap kita ketika kita beli barang, kita kan masih tanya bagaimana garansinya.
Kita berusaha cari full garansinya seperti apa. Saudara, dari bagian ini, di dalam kehidupan bergereja, kita menyadari ada banyak setiap orang ketika Tuhan bawa untuk lebih masuk di dalam rencananya, masuk rencananya. Hal yang umum itu biasanya begini. Atau dalam pergaulan masyarakat kita sering terdengar, atau ya sesama jemaat aja, udah jangan sungguh-sungguh. Cari Tuhan itu jangan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan jangan sungguh-sungguh. Nanti banyak kecewanya. Ayo kita sama-sama pelayan, ayo. Tuhan pasti kasih kamu karunia. Oh, jangan dulu. Aku masih belum clear dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat bagian ini. Ketika Tuhan memanggil, tidak pernah ada cancel. Amin, saudara. Ingin saya yakinkan kepada setiap kita. Ketika kita ada bersama-sama di tempat ini, kita memuji dan menyembah Tuhan. Seberapa jauh kita bisa mengenal Dia ketika kita ada di tempat ini. Tuhan memanggil setiap saudara. Ada amin? Apapun yang kau hadapi saat ini, panggilan Tuhan tidak pernah cancel. As soon as possible. In His time, pada waktunya, setiap kita akan berada di tempat ketika Tuhan sudah mempersiapkan saudara. Di penghujung tahun ini, mari bersyukur untuk panggilan Tuhan. Dia tidak pernah menolak kita. Sepertinya kita ini kepinginnya menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan saya percaya as soon as possible, setiap kita akan menemukan panggilan itu. Dan biarlah di dalam ibadah hari ini, setiap kita menemukan itu. Ada amin, saudara? Karena firman Tuhan sendiri katakan, with God, nothing shall, apa saudara? Impossible. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tolong dibantu dari sana aja, ini agak gangguannya. Saudara-saudara, seseorang mengatakan demikian, if everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Henry Ford berkata demikian, apabila semua orang bergerak bersama-sama, sukses itu sepertinya akan sudah take care. Dan kita melihat ada banyak hal yang membuat orang itu tidak bisa bergerak bersama-sama. Ada banyak hal yang membuat orang itu tidak bisa bersatu. Tapi ketika kesatuan itu, ketika gerak bersama itu, kita melihat sesuatu yang besar terjadi. Ambil contoh saudara, kalau saya sendirian saya ngangkat, katakanlah saya bisa ngangkat beban itu katakanlah 50 kilo. Tapi kalau saya berdua, misalkan saya sama Pak Chandra, itu bisa 100 kilo, bisa lebih saudara. Misalnya saya bertiga, tambah lagi ada Pak Jimmy. Kita bertiga ngangkat barang, bukan 150 kilo, itu bisa lebih dari itu. Nah berbicara tentang moving together, saya ingin mengajak kita sama-sama, kita bisa moving together itu dengan apa? Kita bisa moving together itu dengan siapa? Jadi di ibadah penghujung tahun ini, saya ingin mengajak kita sama-sama, kita moving together yaitu dengan His love, kasih Tuhan. Karena saya percaya ketika kita ini bergerak bersama-sama dengan kasih Tuhan, ketika kita ini bergerak bersama-sama dengan kasih karunia, dengan rahmat Tuhan, kita itu dimampukan untuk bisa bergerak dengan rekan-rekan kita. Di dalam kehidupan rumah tangga, kita bisa bergerak bersama-sama dengan istri, kita bisa bergerak bersama-sama dengan anak.
Mari yakinkan dalam diri kita masing-masing di penghujung tahun ini, Tuhan, aku mau terus bergerak bersama-sama dengan kasih-Mu. Aku ingin terus bergerak bersama-sama dengan rahmat-Mu. Kita melihat di dalam kitab Ratapan dituliskan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin, saudara. Mari kita ucapkan firman ini bersama-sama. 3, 2, 1. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan itu terus yang menguasai hati dan pikiran kita. Di tengah-tengah segala sesuatu yang serba sulit untuk diprediksi. Sekarang kita ibadah dengan distancing. Apakah tahun depan kita bisa distancingnya semakin dekat atau semakin besar? Kita tidak tahu semua. Tapi biarlah kita imani bersama-sama. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita masing-masing. Saudara, dari sini kita akan bisa melihat bersama-sama. Jadi ada satu firman Tuhan yang menolong kita untuk kita ini bisa melakukan tindakan praktis. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Dalam terjemahan bahasa Inggris di New King James Version dituliskan demikian. Let brotherly love continue. Ini yang bisa kita lakukan, saudara. Ketika kita moving together dengan kasih Tuhan, dengan rahmat Tuhan. Itu menolong kita untuk kita bisa memelihara kasih persaudaraan. Setiap kita, Tuhan akan mampukan untuk memelihara kasih persaudaraan itu. Dan bagian berikutnya kita melihat kekuatan apa sih yang kita perlukan hari-hari ini. Saya bagikan 3 hal, saudara. Yang pertama itu mountains tremble. Dan yang kedua storm. Dan yang ketiga darkness night. Setiap kita masing-masing itu akan mengalami satu situasi sepertinya mountains tremble. Gampangannya kalau ada gempa gitu, saudara. Kekuatan berapa gitu kan kelihatan bisa goyang gini deh, goyang gini. Ya kan? Ketika ada storm itu enggak pernah datang semilir-semilir gitu. Tiba-tiba tar gitu aja. Hidup itu seperti itu. Tiba-tiba ada badai yang datang pada kita. Dan ada masanya kita menghadapi darkest night. Seperti kita sudah tidak ngerti what to do, apa yang mesti dilakukan. Doa. Gimana bisa doa? Baca Alkitab. Gimana bisa baca Alkitab? Kita berada dalam satu kondisi darkest night. Itu sebabnya saudara moving together. Setiap kita akan mengalami hal-hal ini. Apakah hari ini ketika kita ada di tempat ini, kita sedang berada dalam mountain tremble itu. Kok kayaknya ini tidak berhenti, ini gempanya. Mungkin tiba-tiba pada waktu mau datang ibadah, ada badai di perjalanan, saudara. Tidak ada mendung, tidak ada apa, tiba-tiba ada badai. Saya sering mengalami badai itu, saudara. Saya kasih contoh ya. Ketika saya berdua sama istri, saya setir mobil, ngobrol enak-enak. Tidak tahu tiba-tiba istri saya ngomong satu kata atau satu kalimat gitu. Wih, langsung emosi saya wood gitu sudah. Tidak pakai enggak, sudah langsung pup gitu. Terus istri saya ngomong, loh, kenapa sih kamu?
Kok tiba-tiba? Itu berulang kali terjadi, saudara. Dan ketika saya evaluasi beberapa hal itu, ternyata ada sesuatu yang masih saya simpan dalam diri. Sehingga ketika istri saya ngomong pada satu nada, misalkan nadanya turun dikit gitu ya, boom. Jadi kayak badai. Itu sebenarnya mungkin dalam perjalanan kemana, mau liburan sama keluarga, tiba-tiba ada badai. Atau mungkin saudara hari ini ada dalam situasi darkest night. Tuhan, aku enggak ngerti. Aku enggak ngerti. Kita perlu kekuatan. Ada amin, saudara? Firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah, a cord of three strands is not easily broken. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Melalui kebenaran ini, saya mengajak kita, ayo saudara, di sini ada konteks, covenant in action. Jadi jemaat ini dibangun dengan nilai covenant. Bukan sekedar, oh aku senang di MDC, aku mau ibadah MDC. Ada satu covenant, satu dengan yang lain. Ada beberapa konteks di tempat ini, saudara bisa join dengan konteks yang ada. Di dalam konteks saudara kenal satu dengan yang lain. Mungkin bisa ada 3 orang menjadi mitra doa, ada 3 orang menjadi mitra doa. Sehingga ketika satu di antara saudara mengalami yang mountain tremble tadi, mengalami storm, mengalami darkest night, rekan yang lain itu bisa sama-sama mendampingi, memberi kekuatan. Dan saya percaya Roh Kudus sedang bekerja tengah-tengah kita. Memberikan kita kekuatan baru untuk kita bisa bergerak bersama-sama. Bergerak bersama-sama. Saya akan memberi sebuah pengalaman hidup dari seseorang, saudara. Di dalam Matius 1 ayat 18 ayat 21 ini masih berkenaan dengan Natal, saudara. Jadi dituliskan kelahiran Yesus itu seperti berikut. Waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, dituliskan di situ, dituliskan demikian, saudara. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Jadi saat ini saya mengajak kita belajar dari Yusuf. Ketika dia mengalami mountain tremble, dia mengalami storm, dan dia mengalami the darkest night. Dituliskan demikian, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan kalimat yang berikutnya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari bagian ini kita bisa belajar yang pertama, jadi learn from Joseph. Learn from Joseph. Learn from Joseph. Yang pertama, saudara, kita belajar bersama-sama ketulusan hati. Ayo kita belajar bersama-sama. Ketulusan hati itu sederhananya tidak pura-pura. Yang kedua, jangan engkau takut. Berbicara tentang ketulusan hati, orang tulus itu kan kepingin orang lain itu tidak terluka. Dia tidak kepingin orang lain itu juga mengalami hal yang sulit. Ketulusan hati. Tidak pura-pura. Tapi kita melihat, ketika kita ini tulus, ada banyak hal yang membuat kita ini ada banyak pertentangan dalam diri kita. Misal saudara, ada teman datang kepada saudara dan dia cerita, temanku yang itu loh, aku ini sudah membantu kayak begini loh, tapi kok dia enggak bisa ngomong terima kasih.
Padahal aku bantu dengan tulus loh, saudara. Nah, coba saudara bisa nangkep ya itu. Aku bantu dengan tulus loh. Tapi temanku tuh loh, kok enggak ngomong terima kasih. Itu yang level umum, saudara. Tapi ada yang level lagi loh, sudah enggak terima kasih, malah begini. Oh, itu saudara lebih lagi. Yusuf ini, Alkitab tuliskan dia tulus hati. Dan saya percaya saya ini sedang berhadapan dengan orang-orang tulus hati. Ada amin? Perhatikan paradoksnya, saudara. Ketika dia mendapatkan tunangannya ini hamil. Baik kan dia tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Karena tradisi pada waktu itu, Maria ini bisa disampaikan ke tempat umum. Dan Maria itu apa, saudara? Bisa dilempari batu. Dia tidak mau mencemarkan. Tapi perhatikan apa yang dia lakukan. Dia diam mau menceraikan istrinya. Alkitab ngomong apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Tapi kita melihat paradoksnya demikian, saudara. Dan kita akan menghadapi paradoks demi paradoks. Dan respon kita apa? Kita diam-diam. Gitu. Dalam kehidupan berjemaat kita melihat, oh tiba-tiba yang satu tidak cocok sama si B. Nah, si A diam-diam, narik diri. Tiba-tiba, loh, sudah tidak ada si A. Ini adalah tipu daya si jahat. Dan kita akan telanjang itu bersama-sama. Sehingga kita bisa moving together. Bangun komunikasi lagi. Saya tarik lebih dalam lagi. Dalam kehidupan rumah tangga. Dan saya harus bertobat dari hal ini, saudara. Kami bersyukur sudah melewati usia pernikahan 20 tahun lebih, saudara. Dan tahun ini 26 tahun, itu waktu yang cukup panjang. Tapi saya sendiri menyadari, saudara, ketika ada sesuatu yang saya tidak cocok dengan istri, reaksi saya apa? Diam-diam. Saya diam-diam tidak ngomong. Ini satu kesalahan besar dan ini tipu daya. Dan berapa kali saya itu terjebak di dalamnya. Sehingga komunikasi tidak terbangun dengan baik. Itu sebabnya kita berdoa bersama-sama. Kita akan declare. Semua kita mengalami kemenangan hari ini. Amin, saudara. Diam-diam, dia ingin pergi. Tapi kita melihat, Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Mungkin ketika kita hari ini mengalami aku kecewa dengan Tuhan. Aku sudah doa sekian waktu, aku sudah puasa, loh kok kondisi yang aku hadapi tidak semakin baik. Mungkin tanpa engkau sadari engkau diam-diam. Sudah tidak mau berdoa. Sudah diam-diam tidak mau baca Alkitab. Diam-diam tidak mau ketemu sama teman yang lain. Saudara, biarlah kemenangan terjadi hari ini. Haleluya, saudara. Kemenangan terjadi dalam setiap kita masing-masing. Saya mengalami kemenangan ketika menyampaikan firman ini. Dan setiap saudara yang mendengar firman ini, saudara mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Breakthrough terjadi. Mengakhiri tahun ini bagi setiap saudara. Malaikat datang. Katakan kepada Yusuf apa, saudara? Jangan takut. Jangan takut engkau mengambil Maria. Resiko besar, saudara. Kalau dia ngomong, Maria hamil. Terus ditanya, loh, kenapa kok kamu sudah mengambil? Bukan aku yang ngambil. Loh siapa? Roh Kudus. Apakah tidak malu Yusuf, saudara? Yusuf akan menghadapi berbagai hal. Tapi malaikat katakan, jangan takut. Saudara, apa yang akan kau hadapi ketika engkau harus mengambil satu keputusan hari ini? Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Dan saya percaya malaikat Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan berkata secara pribadi kepadamu, jangan takut. Yang berikutnya Matius 1 ayat 22 sampai 25.
Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hal ketiga yang kita pelajari dari Yusuf yaitu ketaatan. Kita perlu kekuatan, saudara, untuk taat. Dituliskan dia melakukan seperti apa yang malaikat Tuhan itu ngomong. Diambilnya Maria. Saudara bisa baca bagian firman Tuhan yang berikutnya. Yesus lahir. Bagaimana Yesus kejar-kejar oleh Herodes. Yusuf mesti bawa mereka pergi. Saudara, kita akan mengakhiri tahun ini. Dan kita akan menghadapi berbagai hal yang kita tidak tahu. Tapi yakinkan dalam diri kita masing-masing. Kasih Tuhan, rahmat Tuhan tak berkesudahan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan tidak pernah meng-cancel panggilannya dalam dirimu. Apa yang kau harapkan di akhir tahun ini? Pemulihan apa? Apakah pemulihan pribadi? Apakah pemulihan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan? Ketika kita moving together, ada satu kekuatan yang besar. Dan kita bisa bergerak bersama-sama. Saudara, Yohanes 1 ayat 14. Ditulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, berbicara tentang moving together, firman Tuhan katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita akan bergerak bersama-sama. Saudara, saya ingin berikan satu contoh. Jadi kita akan dengan here, we declare, together, we are stronger. Saudara, izinkan saya memberikan satu ilustrasi, tapi saya perlu bantuan 2 orang. Saya minta kesediaan Pak Chandra bisa bantu saya, Pak Jimmy bisa bantu saya. Sebentar aja, saudara. Saya kasih satu ilustrasi, saudara. Moving together. Saya perlu bersama-sama dengan saya di depan sini. Silakan. Ada satu contoh sederhana, saudara. Berbicara tentang moving together. Bisa sedikit merapat, Pak, ke saya. Saya ambil contoh, saudara. Jadi ini. Kita ini kalau bertiga ya, saudara. Ini kalau kita jalan ini kita kuat, saudara. Jadi pasti ada apa kita bisa senggol dan itu bisa jatuh. Tapi saudara, misal satu hari, terus saya mengalami satu kondisi yang kaki saya tidak berfungsi. Ini apakah mereka masih bisa jalan? Saya yakin mereka masih bisa jalan menopang saya, saudara. Itu yang akan kita lakukan bicara moving together. Siapapun saudara kita Pak Jimmy, siapapun saudara kita Pak Chandra, kita akan bergerak bersama-sama. Karena apa, saudara? Karena kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan. Dan kita bersama, ini satu contoh sederhana. Ketika misalkan satu hari Pak Chandra misalkan kesulitan, kayaknya lebih baik Pak Chandra ya. Misalkan Pak Chandra yang angkat kaki, apakah kita bisa sama-sama jalan? Yuk, let's go. Kita bisa jalan. Sekarang kita gantian Pak Jimmy yang di tengah.
Ya makanya. Jadi ngomong sendiri dia berat, tapi kita coba saudara. Ayo silakan. Ayo, let's go. Loh, belum. Angkat dulu, belum diangkat saudara. Satu lagi. Yakin. Kita bisa saudara. Thank you. Terima kasih Pak Chandra, Pak Jimmy. Saudara, ilustrasi sederhana. Kita akan moving together and be stronger, saudara. Kita akan mengakhiri tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Kita ke Jawa Masjid tahun depan dengan moving together. Bersama-sama kita pujikan lagu ini. Your love is stronger than Mari kita responi firman Tuhan hari ini. Your grace is greater than my sin. Tremble dead. Where is your spirit? Here I declare my victory. Mari kita berdiri bersama-sama kita pujikan lagu ini. Your love is stronger Kasih Tuhan lebih than besar my fear. dari segala ketakutanmu. Your grace is greater than my Dari sin. semua dosamu. Tremble dead. Where is your sin? Here I declare. Mari bersama-sama kita deklarasikan kemenangan yang dari Tuhan terjadi dalam hidupmu. Even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains Even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me Dia tidak akan melepaskan go. engkau. Jesus, you're my rock Dia and tidak akan anchor. meninggalkan engkau. You're the one who fights my battles. Tuhan katakan dia adalah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Tak sedikit pun dia akan meninggalkan engkau. When the mountains Mari kita datang di dalam hadirat-Nya. even when the storms come by, Ini kemenangan yang dari even in the darkest Di tempat ini kita bersama mendeklarasikan Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the Storms come my way. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Mari rasakan bagaimana Tuhan mendekap engkau. Mari rasakan bagaimana Tuhan mengangkat engkau. Mari rasakan Tuhan menggendong engkau. Darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even the storm come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Jesus, in the darkest night, you never let me go. And I declare, Jesus, in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. I declare my victory. Mari katakan bersama-sama. Here I declare. Mari secara pribadi kita katakan, here I declare my victory.
kemenangan yang dari Engkau Tuhan. Engkau sudah melepaskan setiap kami dari segala tipu daya, sehingga kami mengalami kemenangan yang dari Engkau. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi, dan kami percaya tak ada satupun yang terlewatkan di antara kami. Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Bersama-sama kami juga akan berikan persembahan bagi pekerjaan di tempat ini. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang kami persembahkan, kami akan persembahkan dengan sukacita. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan satu pujian. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan sekali lagi, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita berikan thank you Yesus. Ajaib perbuatanmu, takkan berhenti kami memuji namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiranmu tengah-tengah kami. Kau yang melawat setiap kami, Kau yang memulihkan setiap kami, Kau yang berikan kami kekuatan baru untuk kami berlari kepada panggilan surgawi itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Dan berdoa doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Selamat Natal dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.